Di tengah kaburnya dukungan pendukung Presiden Jokowi ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru mendapatkan dukungan dari keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dukungan dari keluarga Gus Dur ke pasangan Ganjar dan Mahfud dideklarasikan Yeni Wahid di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Tanya Yeni Wahid, dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud juga diberikan oleh kader-kader Gus Dur. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Deklarasi Yeni turut dihadiri oleh elit partai politik pengusung Ganjar dan Mahfud, yakni juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3 Usman M. Tokan, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Hanura Kodrat Syah, Sekjen P3 Arwani Tomafi, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibjo. Kemudian juga hadir Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar dan Mahfud Arsyad Rashid dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Sebelum deklarasi dilakukan, Yeni Wahid tampak bicara serius sembari makan siang dengan sejumlah petinggi pendukung Ganjar. Yeni juga duduk bersama Arsyad, Andika Perkasa, Haritanu, dan Hasto Kristianto. Sebagaimana diketahui, Yeni Wahid sempat menyambangi rumah bakal calon Presiden Capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 6 September 2023. Saat itu, Yeni Wahid mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut masuk dalam daftar teratas calon presiden yang akan didukung untuk Pilpres 2024. Bahkan, ini menyebut bahwa Prabowo memiliki visi yang luar biasa setelah mereka berbincang-bincang. Namun Yeni Wahid tidak secara tegas menyatakan dukungannya saat bertemu Prabowo ketika itu. Diketahui, pasangan Ganjar dan Mahfud didukung oleh PDIP, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Pasangan ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU RI sebagai bakal calon Presiden Capres dan calon Wakil Presiden Cawapres pada 19 Oktober 2023. Ganjar dan Mahfud juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat yang diwajibkan KPU RI di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada 22 Oktober 2023. Bahwa bersaing, berbeda pendapat itu biasa. Kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah, di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu pelajarannya Mbak Yani ya. Jadi dan terima kasih juga Gerindra. Terus terang aja Gerindra bisa besar dengan cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya, ya kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bo. Monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya.
Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka ya bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Bahwa Prabowo diprediksi, dikatakan oleh Gus Dur akan menjadi presiden di usia tua. Sekarang Prabowo kan termasuk calon presiden yang paling tua. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam bahwa Prabowo ini akan menjadi presiden pasca Pak Jokowi atau seperti apa, Kak Mulas? Hal-hal yang diprediksi oleh Gus Dur itu biasanya kenyataan. Jadi itu dikatakan ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega kalau nggak salah, melawan SBY ketika itu. Terus Gus Dur itu dengan spontan, ya. Saya ada saksi hidup yang waktu itu mendengarkan, teman saya juga. Jadi saya mendapat riwayat pertama. Langsung Gus Dur celutuk, wah nggak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua.